Hai, selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Diana Anggiri Krisdayanti. Kalian bisa panggil Ibu dengan nama Ibu Diana. Pada minggu ini, Ibu akan mengajar kalian. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tema 2, subtema 3. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan kalian bisa menemukan informasi pada teks bacaan dengan menggunakan 5W1H. Selanjutnya, kalian juga bisa mengenali organ pernafasan manusia beserta penyakit yang biasanya menyerang organ pernafasan manusia dan cara mengobati penyakit tersebut. Selain itu, kalian juga akan mempelajari mengenai jenis-jenis dari tanggung jawab. Selanjutnya, kalian juga akan mempelajari mengenai kegiatan ekonomi terkait kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Dan selanjutnya yang terakhir, kalian juga akan mempelajari mengenai properti dari tarikh daerah. Nah, mari kita mulai pembelajaran pada hari ini. Nah, hari ini kita akan mencari tahu bagaimana cara menemukan informasi pada teks bacaan menggunakan 5W1H. 5W1H itu ada what, who, where, when, why, dan how. What artinya apa, who artinya siapa, where artinya di mana, when artinya kapan, why artinya mengapa, dan juga yang terakhir how artinya bagaimana. Dari keenam kata ini, kalian bisa menemukan informasi apa saja yang terkandung pada teks bacaan. Nah, misalkan Ibu memiliki sebuah teks bacaan yang berisikan kebakaran yang terjadi di hutan Kalimantan. Misalkan kalian menggunakan kata di mana. Nah, di sini kalian bisa menggunakan kata tanya, di mana kejadian tersebut terjadi. Nah, informasi yang bisa kalian temukan yaitu kebakaran tersebut terjadi di hutan Kalimantan. Contohnya seperti itu ya. Nah, sehingga untuk memudahkan kalian untuk mencari sebuah informasi, kalian bisa menggunakan kata tanya yang mengandung 5W1H ini. Nah, sekarang coba kalian buka buku siswa halaman 92. Di sana ada sebuah bacaan yang berjudul 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya. Coba kalian baca dan kalian cermati. Lalu coba cari tahu informasi apa saja yang telah kalian dapatkan menggunakan kata tanya yang mengandung 5W1H. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai organ pernafasan manusia. Nah, organ pernafasan manusia itu ada 7. Yang pertama, hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan juga yang terakhir, paru-paru. Setelah kalian mengetahui bagian-bagian dari organ pernafasan, coba kalian amati gambar berikut ini. Di sini kalian bisa mengetahui secara pasti di mana letak-letak dari organ-organ pernafasan manusia. Organ pernafasan manusia tadi ada hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan juga paru-paru. Nah, letak dari rongga hidung kalian tahu kan ada di sini. Nah, kenapa ada juga rongga mulut? Karena udara itu bisa masuk melalui rongga hidung dan juga rongga mulut. Akan tetapi lebih baik udara itu masuk melalui rongga hidung karena terdapat bulu-bulu halus yang dapat menyaring kotoran yang ikut masuk bersama dengan udara. Lalu ada juga faring. Faring itu terdapat di sini, letaknya di sini. Lalu ada juga laring. Laring itu di sini, di bawah dari faring. Di laring ini terdapat katup yang membedakan antara tempat masuknya untuk udara dan jalur masuk untuk makanan. Nah, setelah laring terdapat trakea. Trakea ini bentuknya berupa cincin, ros-ros cincin. Lalu lanjutan dari trakea ada bronkus. Nah, di sini ada bronkus. Lalu ada 2 cabang setelah bronkus yang biasanya disebut dengan bronkiolus. Nah, bronkiolus ini sering disebut dengan anak dari bronkus. Nah, bronkiolus ini terdapat 2 cabang, ada di sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Dia akan menyambungkan dengan paru-paru. Nah, paru-paru ini ada 2 ya, paru-paru kiri dan juga paru-paru kanan. Nah,
Di dalam paru-paru itu terdapat yang namanya alveolus. Sini. Itu tadi merupakan organ-organ pernafasan manusia serta letak-letaknya. Nah, itu tadi merupakan organ-organ pernafasan pada manusia. Apabila organ pernafasan manusia itu salah satunya tidak bekerja dengan baik, maka akan menimbulkan suatu gangguan atau yang bisa disebut dengan penyakit pada sistem pernafasan. Contoh dari penyakit pada sistem pernafasan yaitu flu atau influenza. Nah, flu atau influenza ini disebabkan oleh infeksi virus yang menyerang pada hidung, tenggorokan, dan juga paru-paru. Nah, gejala yang biasanya ditimbulkan bisa terjadi demam, sakit kepala, pilek, hidung tersumbat, bahkan batuk. Nah, bagaimana cara mengobatinya? Apabila mengidap gejala yang ringan, kalian bisa banyak-banyak istirahat dan juga mengkonsumsi makanan yang bergizi serta yang mengandung banyak vitamin C. Namun, apabila gejalanya cukup berat, kalian bisa memeriksakan diri ke dokter agar bisa mendapatkan obat dan juga penanganan yang lebih baik untuk mempercepat kesembuhan dan mencegah komplikasi. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai tanggung jawab. Pengertian dari tanggung jawab yaitu tanggung jawab adalah sikap berani menyelesaikan hingga menanggung akibat dari tugas yang diberikan pada orang tersebut. Setiap orang pastinya memiliki tanggung jawab, sehingga apabila kita tidak memiliki tanggung jawab, kita tidak bisa menentukan baik buruknya perbuatan yang kita lakukan. Sehingga diperlukan tanggung jawab yang bisa membuat kita memiliki sikap berani dalam menjalankan setiap tugas ataupun kewajiban yang diberikan kepada kita. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai jenis-jenis dari tanggung jawab. Jenis-jenis dari tanggung jawab itu ada 5. Yang pertama, tanggung jawab terhadap Tuhan. Nah, di sini contohnya, setiap umat beragama wajib menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan serta kepercayaan masing-masing, serta menjalankan nilai kewajiban dari agama yang dianutnya. Selain itu, pelaksanaan tanggung jawab ini membutuhkan rasa toleransi antar umat beragama. Yang kedua, ada tanggung jawab terhadap diri sendiri. Nah, contoh dari tanggung jawab terhadap diri sendiri ini yaitu berusaha bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan setiap harinya. Misalkan, siswa harus bertanggung jawab dalam menuntut ilmu dan juga mengerjakan tugas-tugas sekolah. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap keluarga. Contohnya, ayah bekerja untuk membiayai hidup keluarga, ibu menjaga anak saat masih kecil, dan juga tanggung jawab anak yaitu bersikap tertib, disiplin, dan juga bersungguh-sungguh dalam belajar. Jenis-jenis tanggung jawab yang keempat yaitu tanggung jawab terhadap masyarakat. Contohnya, mengikuti kegiatan yang sudah disepakati oleh warga seperti siskamling dan kerja bakti. Sehingga setelah kalian menyepakati kegiatan tersebut, maka kita harus meluangkan waktu dan juga tenaga untuk mengikuti kegiatan tersebut. Dengan begitu, kita sudah menunjukkan bagaimana rasa tanggung jawab sebagai masyarakat. Yang terakhir, ada tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Di sini contohnya, setiap siswa di sekolah harus giat belajar agar bisa berprestasi dan mengharumkan nama bangsa. Selain itu, contoh yang lain bisa kita lihat dari pasukan TNI yang berjaga di wilayah perbatasan Indonesia dengan negara lain. Di sana, mereka memiliki rasa tanggung jawab dalam menjaga keutuhan wilayah dan juga keamanan negara. Nah, itu tadi merupakan jenis-jenis dari tanggung jawab. Selanjutnya, contoh dari tanggung jawab itu sendiri. Tanggung jawab itu bisa kalian lakukan di rumah, di sekolah, dan juga di masyarakat. Nah, contoh dari tanggung jawab di rumah. Yang pertama, menjaga kebersihan rumah. Hal tersebut merupakan tanggung jawab dari setiap orang yang berada di rumah tersebut. Yang kedua, saling menghargai dan juga menghormati antar anggota keluarga. Yang ketiga, mematuhi peraturan dalam keluarga. Dan yang terakhir, tidak berbohong kepada sesama anggota keluarga. Selain itu, ada juga contoh tanggung jawab yang bisa kalian lakukan di sekolah. Yang pertama, menaati peraturan sekolah, karena itu merupakan tanggung jawab dari setiap warga sekolah. Yang kedua, mengerjakan tugas sekolah dengan baik.
Nah, hal itu merupakan tanggung jawab dari setiap siswa, karena mereka wajib mengerjakan tugas-tugas sekolah dengan baik. Selanjutnya ada juga tanggung jawab untuk melaksanakan tugas piket. Yang terakhir ada juga rasa tanggung jawab untuk tidak membeda-bedakan teman di sekolah. Selanjutnya, contoh tanggung jawab yang bisa kalian lakukan di lingkungan masyarakat. Yang pertama, menjaga keamanan lingkungan di masyarakat. Lalu yang kedua, ada juga contoh yang lain, menjaga kebersihan lingkungan. Itu merupakan tanggung jawab dari setiap warga masyarakat. Nah, itu tadi merupakan contoh-contoh dari tanggung jawab yang bisa kalian lakukan di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, dan juga di lingkungan masyarakat. Selanjutnya, pelajaran berikutnya kita akan mempelajari mengenai kegiatan ekonomi. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak terlepas dari kegiatan ekonomi. Apa sih kegiatan ekonomi itu? Kegiatan ekonomi itu meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Nah, pengertian dari produksi sendiri yaitu kegiatan menghasilkan barang. Contohnya, kita bisa melihat dari para pembuat pakaian. Di sana, mereka mencari bahan baku yaitu sebuah kain yang akan diolah sedemikian rupa untuk dijadikan pakaian mulai dari baju dan juga celana. Nah, dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa produksi itu merupakan sebuah kegiatan untuk menghasilkan suatu barang. Nah, pelaku ekonomi dari produksi itu sendiri bisa disebut dengan produsen. Selanjutnya, kegiatan ekonomi berikutnya ada distribusi. Pengertian dari distribusi yaitu kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Nah, biasanya saat kalian mengkonsumsi makanan dan juga menggunakan pakaian, bahan makanan dan juga pakaian kalian itu diproduksi di daerah tertentu. Nah, untuk mendatangkan bahan-bahan tersebut diperlukan sebuah kegiatan penyaluran. Kegiatan itu disebut dengan kegiatan distribusi. Jadi, dari produsen mendatangkan sebuah barang atau jasa yang bisa disalurkan kepada konsumen. Nah, pelaku kegiatan ekonomi dari distribusi ini disebut dengan distributor. Selanjutnya, kegiatan ekonomi berikutnya ada kegiatan konsumsi. Pengertiannya, kegiatan konsumsi yaitu kegiatan menghasilkan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa. Contoh dari kegiatan konsumsi bisa kita lihat dari kegiatan kita selama sehari-hari. Kalian pasti sering membeli jajan dan juga makanan kan? Nah, kegiatan membeli jajan atau makanan itu merupakan kegiatan dari konsumsi. Selain kegiatan menghabiskan barang yaitu makanan ataupun yang lain-lain, ada juga kegiatan yang mengurangi nilai guna. Hal itu juga bisa disebut dengan kegiatan konsumsi. Contohnya, kalian mengenakan baju seragam dan juga sepatu saat ke sekolah. Nah, itu juga merupakan kegiatan dari konsumsi. Maka dari itu, konsumsi itu diartikan sebagai kegiatan yang menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, pelaku ekonomi pada kegiatan konsumsi ini sering disebut dengan konsumen. Nah, dengan mengkonsumsi barang atau jasa tersebut, konsumen akan berusaha memperoleh kepuasan optimal, sehingga dapat mencapai taraf hidup yang sejahtera. Nah, berikutnya kita akan mempelajari mengenai properti tari daerah. Nah, kita akan mengenal dulu tari. Tari itu merupakan ekspresi jiwa manusia yang diungkapkan melalui sebuah gerak yang indah, sehingga seorang penari harus mampu menafsirkan serta menghayati dan mengekspresikan makna-makna yang terkandung di dalamnya. Nah, biasanya tarian daerah itu ditujukan untuk mengutarakan isi hati yang dipadukan dengan bunyi-bunyian dari alat musik tradisional. Nah, dalam tarian daerah itu biasanya menyiratkan gambaran kehidupan sosial dalam suatu masyarakat di mana tempat tari itu berasal. Nah, dalam tari terdapat unsur pendukung, salah satunya yaitu properti tari. Nah, properti tari ini merupakan peralatan yang digunakan dalam pementasan tari. Nah, banyak tarian yang menggunakan berbagai macam properti. Misalkan ada selendang, kipas, payung, piring, dan lain-lain. Nah, dari situ kita bisa mengetahui bahwa ada beberapa macam properti
yang dibedakan berdasarkan dari unsur bahan bakunya. Nah, di sini ada beberapa contoh dari bahan baku pembuatan properti tersebut. Contohnya ada kain, kayu, besi, dan juga kulit. Dari kain sendiri dapat menghasilkan sebuah properti yaitu selendang dan juga pakaian. Lalu ada juga properti yang menggunakan bahan baku kayu. Di situ kita akan membuat properti berupa topeng, tombak, dan juga tongkat. Selain itu ada juga besi yang nantinya akan diubah menjadi suatu properti pedang, pisau, dan juga tameng. Lalu untuk kulit, biasanya akan digunakan untuk membuat properti ikat pinggang, topeng, dan juga bisa menjadi pakaian dari si penari. Nah, di sini Ibu memiliki salah satu contoh dari properti yang biasanya digunakan oleh penari. Di sini Ibu memiliki sebuah selendang atau biasanya sering disebut dengan nama sampur. Nah, bahan baku dari selendang ini berupa kain. Nah, hal ini bisa digunakan sebagai properti untuk tari. Contohnya ada tari remo, tari topeng, dan juga tari-tarian yang lain yang biasanya menggunakan properti ini untuk mendukung gerakan tari agar semakin menarik. Nah, biasanya selendang ini akan digunakan seperti dikalungkan seperti ini ataupun bisa diikat di pinggang seperti ini. Nah, itu tadi pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini kita sudah belajar mengenai banyak hal. Yang pertama, kita bisa mencari tahu informasi pada teks bacaan menggunakan kata tanya yang mengandung 5W1H. Selain itu, kita juga mempelajari mengenai organ-organ pernafasan manusia, serta gangguan yang sering terjadi pada sistem pernafasan manusia dan cara mengobatinya. Selain itu, kita juga bisa mempelajari mengenai jenis-jenis dari tanggung jawab itu sendiri, mulai dari jenis tanggung jawab di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, dan juga di lingkungan masyarakat. Selain itu, kita juga mempelajari mengenai kegiatan ekonomi, mulai dari kegiatan produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Nah, yang terakhir, kita juga mempelajari mengenai properti dari tarian daerah. Itu tadi pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tugas-tugas yang akan kalian kerjakan. Tugas yang pertama. Kalian akan membuat pertanyaan dari teks bacaan yang sudah kalian baca di buku siswa halaman 92 mengenai 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya. Nah, untuk pengerjaan atau pembuatannya, kalian bisa lihat contoh di buku siswa halaman 94. Di sana kalian akan membuat pertanyaan meliputi kata tanya apa, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana. Serta jangan lupa untuk disertai jawabannya dari masing-masing pertanyaan. Untuk jumlah pertanyaan, dari setiap kata tanya apa, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana, itu terserah kalian. Boleh kalian membuat kata tanya apa itu lebih dari 3. Jadi, apa yang terjadi? Apa yang ada di sana? Seperti itu. Jadi, boleh kalian. Jadi, untuk kata tanya apa, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana itu, kalian bisa membuat pertanyaan lebih dari 3. Lalu untuk jawabannya juga jangan lupa disertai. Nah, tugas ini dikerjakan di folio bergaris ya. Lalu, tugas yang kedua, kalian akan membuat rangkuman mengenai penyakit yang menyerang sistem pernafasan, meliputi nama penyakit, penyebab penyakit tersebut, gejala, dan juga cara mengobatinya. Nah, tugas rangkuman ini kalian kerjakan di folio bergaris. Lalu, yang ketiga, tugas yang ketiga yaitu menjelaskan kembali dengan kalimat sendiri mengenai tanggung jawab, mulai dari arti tanggung jawab, jenis tanggung jawab, pentingnya memiliki sikap tanggung jawab, dan juga contoh tanggung jawab. Nah, tugas ini kalian tulis di buku tugas ini kalian tulis tangan dikerjakan di folio bergaris. Lalu, tugas yang berikutnya, tugas keempat, kalian membuat rangkuman mengenai kegiatan ekonomi terkait pengertian ekonomi mulai dari kegiatan produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Serta, kalian juga sertai contoh dari masing-masing kegiatan ekonomi
mulai dari produksi, distribusi, dan konsumsi, dan kalian bisa ambil dari contoh yang ada di sekitar rumah kalian. Tugas ini kalian kerjakan di folio bergaris. Tugas yang kelima, kalian akan membuat clipping mengenai tari daerah meliputi nama tarian, lalu asal tarinya dari mana, properti yang digunakan dalam tari tersebut apa saja. Nah, clipping ini kalian buat semenarik mungkin. Lalu, untuk jumlah tarian yang akan kalian jadikan clipping, itu minimal 5. Jadi kalian harus cari lebih dari 5 tarian daerah. Lalu, untuk pengumpulan tugasnya, tugas bisa langsung dikumpulkan di sekolah pada hari Senin, tanggal 7 September 2020. Jadi ada waktu 1 minggu untuk mengerjakan. Nah, pengumpulannya ini bisa dimulai dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang. Nah, apabila kalian mengalami kesulitan atau ada yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa langsung menghubungi ibu melalui WhatsApp yang nomornya sudah ada pada grup kelas. Lalu jangan lupa untuk kerjakan tugas-tugas yang sudah ibu berikan ya. Dan jangan lupa untuk banyak-banyak istirahat dan makan makanan yang bergizi, rajin cuci tangan, dan saat kalian keluar rumah, pastikan kalian selalu menggunakan masker dan rajin-rajin cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Nah, itu tadi pembelajaran kita pada hari ini. Untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekian pembelajaran pada hari ini. Ibu harap pembelajaran ini bisa berguna bagi kalian. Dah, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Selamat pagi.